Akhir-akhir ini wisatawan asing atau bule yang ada di Bali menjadi sorotan publik karena berulah dan membuat masyarakat resah. Polisi akhirnya bergerak merazia wisatawan yang melanggar aturan, salah satunya melanggar lalu lintas. Tidak terima diberhentikan polisi karena melanggar lalu lintas, seorang wisatawan Australia terlibat cekcok dengan polisi padahal dia tidak mengenakan helm. Baik, dari kami sudah koordinasi dengan pihak imigrasi, mungkin ada tindak lanjut. Selain daripada penindakan berupa tilang, mungkin ada tindakan lebih daripada pihak imigrasi. Tidak hanya itu, Polda Bali menyita mobil supercar Lamborghini dengan plat palsu bertuliskan Domogatsky yang digunakan warga negara Rusia bernama Sergei Domogatsky. Polisi menyebut mobil mewah ini menunggak pajak sekitar 104 juta rupiah. Sergei ini keberadaannya setelah kita terawang ada di Abu Dhabi, takut dia datang. Ternyata takut juga dia datang. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama dia pegang mobil ini? Kita harus menunggu di Sergei dulu. Selain masalah pelanggaran lalu lintas, kantor imigrasi khusus kelas 1 Ngurah Rai Bali menangkap 2 warga Rusia yang kedapatan menyalahi izin tinggal dengan menyediakan jasa belajar mengendarai motor yang diduga untuk mencari keuntungan pribadi. Petugas imigrasi juga menangkap 5 WNA dari Rusia dan Nigeria karena melebihi izin tinggal. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan penindakan tegas kepada WNA menjadi peringatan kepada turis asing yang ingin berkunjung ke Bali. Semua warga negara asing yang berkunjung ke Bali agar betul-betul berkunjung ke Bali ini dengan tertib, disiplin, menghormati budaya Bali, menghormati hukum yang berlaku di Indonesia ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan turis asing yang berulah tidak diperlukan karena hanya akan mengotori Pulau Bali. Turis-turis yang nakal dengan penelitian yang cermat oleh polisi maupun aparat terkait, itu kita bisa non-ratakan dari sini. Sebagai tamu di negara lain sudah semestinya turis asing tunduk dan patuh aturan di Indonesia. Begitu pula dengan WNI yang berada di negara asing dituntut untuk ikut peraturan di sana. Perlu tindakan tegas untuk menindak para bule di Bali yang berulah. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah Indonesia diminta untuk bertindak tegas menyusul banyaknya sorotan para turis asing di Bali yang berulah. Mulai dari melanggar aturan izin tinggal, pelanggaran lalu lintas, dan berbagai pelanggaran lainnya. Bagaimana seharusnya dilakukan pemerintah menyikapi masalah ini? Kita akan bahas pagi hari ini dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Pak Azril Ashari, dan juga ada Wakil Ketua Perhimpunan Rental Motor di Bali, maksud kami, IGD Mahatma Jaya, atau Pak Maha yang sudah bergabung juga bersama kami. Selamat pagi Pak Maha, selamat pagi Pak Azril. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Salam sehat, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Saya ingin langsung ke warga di Bali dulu nih, Pak Maha. Saya ingin tahu keresahan dari warga juga. Apakah sebenarnya keresahan ini sudah berlangsung lama atau memang masuk akal bahwa baru akhir-akhir inilah ulah-ulah dari beberapa wisatawan asing ini mulai mengemuka ataupun mulai memuncak lah, mulai semakin banyak yang berulah gitu dibandingkan dengan dulu, atau bagaimana sebenarnya Pak Maha? Kalau kejadian bule ini sebenarnya sudah dari sebelum pandemi ya, sudah banyak sebenarnya. Cuman setelah ada negara Rusia dan Ukraina yang perang itu lebih banyak lagi sekarang. Jadi dua negara itu agak banyak sekali datang dan membuat resah kita karena semua lini bisnis diambil sama dia tanpa izin yang legal ya, gitu. Dan juga banyak dari kedua negara ini tidak mematuhi aturan-aturan berlalu lintas juga. Dan lainnya, berlalu lintas terutama karena mereka bahkan plat motor pun, mobil Lamborghini semacam itu pun diganti sama dia. Itu sangat meresahkan karena itu sudah makin banyak dan hampir semua saya lihat. Nah ini kalau Pak Maha ini kan dalam perhimpunan rental motor di Bali. Ini secara data pun tercatat ya, memang warga negara khususnya dari Rusia dan Ukraina ini yang mulai banyak masuk, mereka yang mulai meningkat jumlahnya begitu, secara terdata juga memang begitu ya?
Ya, itu setelah terjadinya perang ya, semua mereka datang mengungsi atau mencari tempat pelarian mungkin, tapi karena mereka melihat banyaknya ada warga negaranya mereka di sini, mungkin mereka merasa itu jadi lahan bisnis ya kan. Jadi mereka membuat praktek-praktek bisnis yang lumayan banyak, seperti bukan cuma rental motor ya, rental motor kita sering temui, money changer online, bahkan kemarin ada yang jual roti bawa motor juga, itu sudah Jual lokal roti sekali berarti. naik motor gitu. Iya, dia menjajakan seperti burger, hotdog gitu, naik motor di jalan gitu seperti orang lokal. Jadi itu menurut saya sudah apa ya, sudah lewat batas sih mereka ini. Sudah pasti tidak ada izin juga mereka dalam melakukan Sudah itu. pasti tidak ada izin. Kalau mereka pun punya izin berbisnis seperti PMA, membuat kitas, saya rasa bisnisnya tidak masuk ya. Karena lumayan juga buat PMA untuk bisnis jual burger naik motor gitu. Betul. Izin hanya untuk jual burger naik motor. Iya, ya, tidak mungkin rasanya begitu. Saya ke Pak Azril. Pak Azril, mungkin Anda punya pandangan yang lebih luas mengenai hal ini. Bagaimana kita harus melihatnya begitu? Kita tentu Bali selalu terbuka untuk siapapun yang datang untuk berwisata gitu. Bahkan untuk berbisnis pun sebenarnya. Nah, melihat gejala yang terjadi akhir-akhir ini, tadi menurut Pak Maha juga mengatakan bahwa memang terdata kok benar kebanyakan ini turis dari Rusia dan Ukraina gitu, dan ternyata ulahnya ini lebih-lebih dibandingkan turis-turis sebelum pandemi dan sebelum perang Rusia gitu. Bagaimana kita harus melihat ini, mengingat kok jadi banyak pelanggaran sekarang? Apakah tepat saat ini untuk menindak hal tersebut secara tegas? Ya, terima kasih Mas Timothy sama Mas Maha. Selamat pagi dan salam sehat ya, tetap semangat kita, itu yang penting bagi kita. Yang saya melihat bukan dampaknya, saya lebih melihat ke belakang ya. Ini apa sih, kenapa harus terjadi demikian? Ada 3 hal barangkali yang akan saya coba diskusikan pada pagi hari ini. Pertama adalah bahwa paradigma pariwisata dunia dan juga Indonesia itu telah bergeser, Pak. Termasuk perilaku wisatawannya, itu juga sudah bergeser. Dulu kala itu terjadilah mass tourism atau quantity tourism itu 1980 ke belakang. 80 sampai dengan 2000 itu alternatif tourism, 2000 sampai 2020 itu alternatif, kemudian quality tourism 2020. Adanya pandemik itu menjadi customized tourism. Di mana dia wisatawan itu perilakunya juga ingin personalized, ya, ingin secara person lebih, kemudian localized, dia ingin melihat bahwa itu secara spesifik otentik daerah tersebut, kemudian dia harus pada small size. Nah, sekarang saya masuk pada yang kedua hal. Yang pertama, yang kedua, yaitu hal ini terjadi karena kita harus melihat bahwa from volume itu harus berganti kepada to values. Artinya kita jangan semata mengejar pada jumlah wisatawan saja. Ini kebijakan pemerintah. Kita harus lihat kepada values, nilai, length of stay. Itu harus kita kejar. Biar dia nggak banyak, tetapi dia lebih lama di kita. Kemudian spend of money-nya. Nah, bukan dia kerja di kita, tapi spend money dia. Nah, inilah yang barangkali yang tadi from volume to values. Yang kedua adalah terjadinya kebijakan kita yaitu bebas atau kemudahan visa. Adanya bebas visa, kemudian visa on arrival, VOA, kemudian visa on flight juga ada. Nah, ini tidak reciprocal. Muncul yang terakhir adalah visa yang 5 tahun sama 10 tahun ya. Nah, itu harusnya adalah wisatawan tersebut membawa uang ke Indonesia untuk investasi sehingga menjadi investor, bukan dia mencari kerja. Nah, itu yang apalagi jualan roti gitu, Pak. Apalagi jualan roti ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelemahan kita. Ini saya langsung aja kepada kelemahan kebijakan kita adalah kurangnya kita memahami adanya mitigasi. Setiap destinasi atau setiap kegiatan itu wajib stakeholders itu membuat suatu namanya harus mampu ya melakukan identifikasi dan mitigasi keadaan darurat dan bencana. Jadi bukan hanya bencana juga dan darurat. Nah, ini sudah darurat nih, udah lampu kuning, sebentar lagi merah yang terjadi di areanya. Dan satu lagi harus punya rencana keadaan darurat tadi. Nah, kita apa sudah punya atau tidak? Janganlah kita itu lebih kepada kuratif, baru kita ke preventif. Lebih bagus kita preventif.
baru kita kooperatif. Nah, disinilah dampaknya. Jadi kalau kita lihat tadi masalah sosial muncul. Ya. Kemudian banyak waktu di Canggu ya kalau nggak salah itu yang hingar-bingar sampai pagi hari. Dari masalah sosial muncullah masalah ilegal bisnis usaha. Tadi usaha-usaha yang rental ya, bahkan juga sewa villa itu juga sudah terjadi. Ya, ini jadi masalah. Bahkan pencurian juga sudah ada. Nah, ini masuk kepada tindak pidana dan kriminalitasnya yang muncul. Ini kan pengalaman kita sudah ada sejak dulu. Inilah yang kita sebut dengan backpacker. Jumlah tadi kaitannya dengan backpacker tadi, yaitu orang yang medium ke bawah tadi, yang dia dengan uang secukupnya saja, seadanya dia datang ke Indonesia untuk berleisure dan bahkan kalau perlu ya cari uang di Indonesia. Nah, kebijakan ini barangkali Mas Timothy kita harus pemerintah mengevaluasi lagi yang saya sebut tadi, masalah kemudahan visa ini. Kita tuh tidak lagi kepada mass tourism, tetapi quality tourism. Jadi lebih kepada length of stay, spend money, dan satu lagi adalah berapa banyak kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB. Bukan jumlahnya, tetapi berapa persen. Kita masih sekitar 5%, Pak. Di bawah masih. Seharusnya bagaimana sektor kita mau sektor yang unggulan nantinya. Terima kasih. Oke, makasih Pak Azril. Nah, saya kembali lagi ke Pak Maha. Anda sendiri apakah menemui secara langsung, kan ini kan sebagai Wakil Ketua Perhimpunan Rental Motor di Bali, berinteraksi langsung juga dengan para wisatawan asing ini. Mungkin Pak Maha Anda memiliki usaha-usaha lain juga yang dijalankan di Bali. Apakah ada pengalaman tidak mengenakan juga kah dengan warga negara asing ini? Lumayan banyak ya. Salah satunya banyak salah satunya ini di rental motor ya, di bisnis saya ini. Ada salah satu tim kita kemarin kita menemukan orang Rusia punya motor hampir 300 motor dikelola sendiri tanpa izin. Itu sudah kembali semua motornya karena mereka karena ada razia kemarin banyak sekali karena atensi dari Kapolda Bali. Itu mereka kembalikan motor, dia parkir di Canggu, di sewa lahan, itu tim kita sedang urus untuk lapor imigrasi. Dan itu terbuka saja ya, maksudnya itu dia tidak ngumpet-ngumpet, tidak sembunyi-sembunyi juga pada saat menjalankan usaha itu. Sebenarnya dia ngumpet-ngumpet dengan dia membayar orang lokal gitu loh. Saya nggak tahu istilahnya ya. Dia menggunakan orang lokal, dia beri uang aja untuk atas nama. Nanti yang menjalankan di belakangnya itu. Jadi maksudnya dia menggunakan nama orang lokal, pembelian motor STNK semua juga atas nama orang lokal gitu. Iya. Dia menggunakan nama orang lokal, nanti yang menjalankan bisnisnya dia. Cuman dia tidak ada persentase orang lokal ini akan dapat uang, dia cuma dapat sekali dapat di depan aja gitu. Jadi tidak menguntungkan secara terus-menerus untuk lokalnya, cuma dapat sekali gitu. Terus untuk harga yang dibuat oleh bule-bule ini cukup merusak harga ya, karena saya nggak ngerti, mungkin dia main quantity biar cepet gitu kan, hitung-hitungannya saya kurang paham. Jadi harusnya yang berkunjung ke Bali itu mampu membayar yang PRM buat Perhimpunan Rental Motor standar harganya buat, cuman mereka jual di bawah itu mungkin karena biar cepat laku gitu juga, itu salah satunya karena mereka sembunyi-sembunyi kan, dan mereka tidak punya toko offline, dia punyanya online. Jadi Rusia dan Ukraina biasanya menggunakan Telegram untuk berbisnis. Jadi kalau dicari agak susah karena orangnya nggak ada tokonya lah gitu istilahnya gitu ya, semuanya nggak ada tokonya. Sekalinya kita nemuin mereka menggunakan orang lokal, jadi kan hampir tidak menyalahi aturan jadi ya kan. Jadi terlihatnya seperti usaha orang Bali gitu ya di situ. Iya betul. Bagaimana ini kan tadi sudah dilaporkan, bagaimana tanggapan dari aparat dan bagaimana yang seharusnya juga menjadi tanggapan aparat ini, mengingat kita ingin menyelesaikan masalah ini, jangan sampai keresahan ini sampai merugikan Indonesia dan juga merugikan khususnya warga Bali. Kita akan bahas usai jeda, kami akan jeda sebentar dan akan kembali dengan pembahasannya. Gambarnya gini sih, Mami. Kenapa? TV kita banyak semutnya gini, kamu naruh gula ya di situ ya? Menurut Papi, Mami yang bikin ini TV banyak semutnya. Aduh, ada apa ini ribut-ribut? Kenapa? Tadi tuh kita nyalain TV, tiba-tiba gambarnya banyak semutnya tuh. Jadi kalian tuh masih menyaksikannya siaran analog TV ya, bukan digital?
Jika pesawat TV kamu sudah digital ready, cukup pilih tombol menu pada remote TV. Kemudian pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. Mudah bukan? Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program terbaik Kompas TV dengan kualitas gambar serta suara yang lebih tajam serta jernih. Di Sapa Indonesia Pagi, saya masih berbicara dengan Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Pak Azril Ashari, dan juga Wakil Ketua Perhimpunan Rental Motor Bali, IGD Mahatma Jaya. Pak Azril, tadi Anda menyebut bahwa ini preventif lebih baik, tapi bagaimana memprevent ini, bagaimana mencegah hal ini? Mungkinkah dilakukan penyaringankah terhadap mereka yang masuk? Apakah mungkin ada persyaratan yang ditambahkah? Apakah pencabutan visa on arrival atau bagaimana? Ya, inilah jadinya karena sudah terjadi dampaknya ini ya kita harus evaluasi lagi pemerintah ya, banyak sektor ya, termasuk ya tentu Kementerian Pariwisata yang dominan di sini terhadap beberapa kebijakan yang saya sebut tadi. Ada 3 hal yang mutlak tadi, yaitu bahwa pergeseran pariwisata tidak mass tourism lagi kepada quality, sekarang sudah kepada customized tourism, kemudian pada lebih kepada bukan pada volume tapi pada values ya, kemudian kemudahan. Nah, itu kemudahan visa, ini harus dievaluasi. Kan banyak tuh kebebasan visa, bukan hanya bebas saja, tapi juga visa on arrival juga ada. Bahkan terdapat juga visa dalam pesawat juga sudah ada. Nah, kemudian visa 5 tahun sama 10 tahun. Kita evaluasi, saya rasa, bahwa kita bukan pada jumlahnya. Nah, jadi kalau tadi disebutkan apakah, dan coba evaluasi lagi lah ini, apakah memang kita mau mengejar jumlah, sehingga nanti dapat wisatawan yang levelnya level menengah ke bawah. Jadi backpacker akan lebih banyak, bahkan dia mencari pekerjaan. Bukan bawa investasi. Yang 5 tahun, 10 tahun visa, itu kan maksudnya untuk membawa uang, investasi, menjadi investor. Nah, kita berikan kemudahan mereka tinggal. Nah, disinilah barangkali, dan ini kan pengalaman kita sudah lama, Pak, sudah terjadi. Beberapa tahun yang lalu, udah lama ya, saya rasa itu terjadi di Bali juga. Kasusnya itu satu negara, saya nggak sebutkan negaranya, itu bikin kerusuhan segala macam sampai kriminalitas, pencurian dan sebagainya. Nah, ini berulang lagi. Artinya apa? Kebijakan kita itu, nah ini harus kita evaluasi. Yang penting adalah satu lagi, bahwa suatu usaha itu kan harus ada membuat juga mitigasi, itu wajib sebenarnya untuk mendaftar usaha, mencari izin. Tapi ini kenapa kok begitu mudahnya gitu ya? Mitigasi itu kan keadaan darurat maupun keadaan bencana itu ada. Nah, seperti ini apa? Jadi seperti gubernur ya, sudah Pak Wayan Koster sudah menyebutkan untuk melarang ya, untuk menggunakan ini. Tapi apakah itu solusinya? Nah, itu juga barangkali kita harus buat identifikasi dulu, mitigasi kayak apa. Nah, baru kita buat sehingga penyaringan itu sebaiknya dari awal. Jadi ini tentu tugas pemerintah utamanya gitu ya. Betul, para maksud penegak saya. hukumnya. Nah, Pak Azril, yang saya ingin tahu apa akibatnya kalau ini terus dibiarkan, kalau pembiaran terhadap turis-turis asing yang masuk dan berlaku semena-mena sampai seperti kata Pak Mahat tadi, sampai buka usaha dan lain-lain, dan tadi Anda mengatakan bahwa ya kalau ini bisa saja kalau misalkan dibiarkan begini akan masuk turis-turis dengan ya tanda kutip kualitas yang tadi Anda sebutkan begitu. Apa akibat jangka panjangnya terhadap Bali? Ya, dampak dan image Bali yang sudah terbangun bagus sekali dengan film Eat Pray Love 2010, seingat saya, Bali ini itu kan artinya untuk mencari ketenangan. Jadi itu ada konsep namanya serenity. Ketenangan diri itu adalah di Bali. Bukan mencari makan di Italia, bukan religi yang di India, tapi dia mendapatkan serenity dan spirituality, ketenangan diri dan ketenangan batin. Nah, kalau ini akan terjadi terjadi gangguan kan untuk orang yang mau berwisata ke Indonesia yang real, yang benar, ingin berwisata. Dan ini kan sudah banyak sekali saya rasa destinasi-destinasi di luar negeri juga yang lama-lama turun suatu prestasi dia. Karena ya citranya ini juga ya. Ya, betul. Jadi kita janganlah mengejar jumlah lagi. Itu aja. Saya udah berkali-kali nyebut. Kita from volume to values, nilainya. Jadi boleh terbatas banyak, tapi dia spend money-nya banyak. Jadi lebih ke paket-paket turnya. Nah, ini juga paket turnya kita harus kembangkan. Lebih dia bisa menikmati, dia bisa lama. Dan banyak sebenarnya seperti health tourism. Kenapa nggak kita kembangkan ya? Dalam health tourism itu banyak hal, diantaranya geronto tourism.
berwisata untuk orang tua. Itu juga banyak sebenarnya yang bisa kita kembangkan. Jangan jumlah saja. Oke, saya ingat seringkali kita memang mengukur sekian juta wisatawan di Indonesia tahun ini, sekian juta. Itu seringkali jadi tolak ukur kesuksesannya. Oke, saya ke Pak Maha tadi mungkin satu, saya ingin tahu bagaimana tanggapan dari aparat. Tadi kan ada yang dilaporkan juga mengenai usaha ilegal yang dijalankan warga negara asing. Tanggapannya bagaimana? Apakah tanggapannya seperti yang diharapkan? Dan yang kedua, mungkin Anda mau mengomentari soal apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur mengenai bule-bule jangan sewa motor lagi. Nah, ini mungkin berdampak langsung pada usaha Anda, Pak Maha. Ya, untuk statement Gubernur itu saya setuju dengan Pak Asril. Harusnya pemerintah punya cara mengkurasi bule-bule yang datang gitu ya. Karena kebanyakan di Bali sekarang saya lihat tamunya tidak disaring, itu membuat rusuh gitu. Kita harusnya mementingkan quality bukan quantity, seperti omongannya Pak Asril benar. Karena dengan adanya banyaknya bule yang agak rebel gitu ya, istilahnya backpacker gitu, troublemaker lah mungkin. Seperti itu. Dia hanya bawa masalah saja. Saya tidak lihat dia menambah ekonomi Bali gitu, malah menambah masalah-masalah aja yang ada. Jadi kalau umpamanya itu bisa dikurasi gitu kan, Bali masih terlihat di media itu lebih bagus, karena apapun yang dibuat di Bali cepat sekali. Seperti contoh razia di mana-mana sekarang oleh Polda Bali itu di media Australia sudah ramai kan, itu akan menjelekkan citra Bali gitu. Nah, untuk statementnya dari Gubernur Bali yang kemarin, ini juga jadi fokus kita bersama di Bali untuk pengusaha rental. Kita jelas menolak tegas itu ya, karena menurut saya apa yang disuarakan Gubernur Bali itu salah sasaran ya. Kita seperti ibaratnya mau menangkap tikus tapi lumbungnya yang dibakar gitu. Karena ini persentase bule bermasalah itu kan dari 100% paling 10% gitu. Harusnya pihak imigrasi atau pihak-pihak terkait itu yang harusnya digalakkan untuk mencegah pengecekan, mencegah, bukan usaha rentalnya yang ditutup gitu. Ini kan tidak fair ya, karena menurut saya salah sasaran gitu. Terus juga kalau disinggung kemarin masalah SIM internasional, kita memang di PRM Bali selalu menanyakan dan mengedukasi tamu kalau tidak punya SIM kita tidak terima, dan mereka punya gitu. Dan aturan internasional juga kalau sudah punya SIM internasional boleh mengendarai motor gitu. Nah saat ini kan perhatian dan memang didorong agar aparat ini menindak tegas. Tadi Anda mengatakan bahwa sudah pernah dilaporkan juga mengenai usaha-usaha yang ditemui gitu. Apa yang diharapkan warga maupun pengusaha di Bali yang dilakukan oleh aparat atau pemerintah melalui aparat kalau ada laporan-laporan seperti ini, dan apakah Anda berharap bahwa momentum ini benar-benar bisa dipakai untuk bisa bersih-bersih dari para wisatawan asing yang melanggar lah izin-izin di sini? Kalau menurut saya ini pihak imigrasi ya, karena kemarin kita pernah melapor ke pihak imigrasi ya, kan tim kita PRM Bali menemukan ada kaitan-kaitan itu bahwa bule yang menjalankannya, dan beberapa bukti juga kita temukan. Pihak imigrasi selalu semisal kita tidak ada bukti melapor, ada indikasi aja dia minta bukti. Ketika kita sudah ada bukti, dia minta bukti transaksi ke bank mereka. Itu kan sangat susah ya. Giliran kita sudah dapat semua, dia minta kita menemukan paspornya gitu kan. Itu kita disuruh Pak Maha disuruh jadi investigatornya gitu ya istilahnya. Iya, itu menurut saya, tim saya ya susah kalau masa kita mau minta foto paspor untuk melaporkan dia, itu kan tidak mungkin dikasih kan. Oke, jadi dipermudah untuk menurut saya tersebut. Kalau imigrasi mau menggandeng kita bantu terus, karena kita banyak tahu beberapa yang investornya adalah bule-bule yang ilegal menjalankan bisnis di sini. Termasuk yang paling kita concern adalah
rental motor itu gitu. Oke, jadi mungkin yang menjadi obrolan kita pagi ini masukan juga untuk pihak imigrasi di Bali yang saya yakin saat ini juga didorong untuk bisa menegaskan hal tersebut. Semoga momentum ini juga bisa dipakai untuk akhirnya ditanggapi serius tuh laporan-laporan Pak Maha dan teman-teman. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Pak Maha dan juga Pak Azril. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Salam sehat untuk Bapak-Bapak dan kita akan berjumpa lagi dalam lain kesempatan. Selamat pagi. Salam sehat.